Jangan pernah merasa diri paling hebat dan jangan pernah merasa diri paling pandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Ada satu kisah yang menarik. Ada seorang raja yang saat itu raja adalah orang yang sangat kaya, memiliki harta yang sangat banyak, dan kemudian memiliki seorang anak putri yang begitu cantik dan luar biasa. Suatu ketika umurnya mencapai 60 tahun, rasa kekhawatiran dan rasa ketakutan muncul dari seorang raja ini, bahwa siapa sosok lelaki yang kemudian menggantikan posisinya sebagai seorang raja. Lalu kemudian pikiran muncul untuk menggantikan seorang sosok yang memimpinkan kerajaan. Orang ini harus berani, mental berani, jujur, dan punya konsep tentang strategi. Kemudian sang raja ini melakukan sayembara. Sayembaranya adalah barang siapa yang kemudian melompati lewat harimau yang telah aku sediakan itu, maka akan kuberikan hadiah. Pertama adalah akan kuserahkan, akan nikahi dengan putriku yang cantik. Yang kedua adalah tahtaku sebagai seorang raja dialihkan. Yang ketiga adalah hartaku. Sayembara ketika diumumkan, datang seluruh masyarakat, baik dari masyarakat kalangan bawah sampai kalangan atas, baik orang tua, anak muda, sampai anak-anak. Ketika kehadiran seluruh manusia pada saat di kerajaan itu, sayembara yang kemudian diumumkan, orang berpikir bahwa sayembara ini gampang. Ternyata datang melihat seekor harimau yang sangat ganas, satu-satu mulai mundur karena merasa ketakutan. Tiba-tiba ada seorang anak muda yang kemudian tanpa disadari melompati lewat dari harimau itu. Pertanyaan kemudian adalah, ketika dia berhasil melompati dari harimau itu, apa yang kemudian dia tanya setelah bangkit dari lompatan itu? Pasti kawan-kawan bertanya bahwa pasti dia bertanya, mana hadiahku, mana putrimu, mana tahtamu? Itu mungkin pertanyaan yang kemudian ada dalam benak kawan-kawan semua. Tapi pertanyaan sederhana yang kemudian muncul dari anak muda ini adalah, siapa yang dorong saya tadi? Artinya bahwa sekian banyak orang yang hadir di kala itu adalah ketika menatap harimau yang begitu ganas dan nakal, rasa ketakutan itu sudah mulai menghantui dalam diri mereka. Tidak ada pun satu orang pun berani melakukan itu. Tapi tiba-tiba didorong oleh orang lain tanpa disadari, tanpa ada kesiapan, anak muda itu mampu melompati lewat dari harimau ini tanpa diterkam oleh harimau itu. Apa hikmah yang kita ambil dari cerita ini? Hikmah yang perlu kita petik dari cerita ini adalah kehidupan kita itu, manusia di permukaan bumi itu adalah makhluk sosial. Artinya bahwa saling membutuhkan, saling mendukung, itu adalah kehidupan manusia karena makhluk diciptakan sebagai makhluk sosial. Yang kedua, ajaran agama pun menerangkan tentang kehidupan manusia itu tidak terlepas dari namanya dua hubungan. Yang pertama adalah habdu minallah, hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang kedua adalah habdu minan nas, hubungan dia dengan manusia dengan manusianya. Artinya bahwa hubungan vertikal dengan Tuhan tidak bisa lepas, dan yang kedua hubungan horizontal antara manusia dengan manusia juga tidak boleh lepas. Kenapa demikian? Karena ketika hubungan dengan Allah kamu jalankan dengan baik, tapi hubungan dengan manusia itu rusak, maka dengan sendirinya sia-sialah ibadahmu. Begitupun juga ketika hubungan manusiamu itu dengan manusia baik, tetapi hubungan dengan Tuhan itu hancur, berantakan, kemudian tidak dijalankan sesuai dengan syariatnya, maka sia-sia juga amalan ibadahmu. Maka saya pesan dalam kisah, dalam cerita ini adalah, jangan pernah merasa diri paling hebat dan jangan pernah merasa diri paling pandai. Jangan pernah merasa diri paling hebat, karena kehebatan itu hanya milik mutlak, milik Allah.